Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Kali ini saya mau membuat receiver untuk DDS 4 MHz. Skemanya ini yang pernah saya upload untuk skema receiver DDS. Ini dari LM386 melewati transistor langsung ke TA2003 ya. Ini skema yang terdahulu menggunakan transistor. Karena dulu saya rasa kok kecil amat gitu, kagak ada suara anginnya. Nah ternyata setelah dia mendapat signal dari antena sini, itu dia grosoknya kencang, anginnya kencang, yang ngebreak pun besar gitu kalau sudah nerima signal ngebreak. Terus akhirnya saya menggunakan transistor ini, jadi langsung dari TA2003 langsung masuk ke LM386. Dan itu pun ternyata masih besar, suara orang ngebreak itu volume baru diputar sedikit aja udah besar. Itu kalau memang sudah berfungsi untuk untuk antena yang dari sini, itu udah fungsi ini nih. Kalau ini belum fungsi, ya kalau ini belum fungsi itu emang seolah-olah tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi saat ini saya akan merakit tanpa transistor. Jadi prosesnya saya masih manual, proses pembuatannya masih manual dan saya buat seperti ini. Tuh. Dibikin mal, langsung kita coret-coret di PCB polosnya. Jadi masih manual full. Ya sudah dikasih spidol full. Silo ya, silo. Nah ini dia. Setelah itu kita potong. Setelah dipotong kita cuci dengan veriklorida. Ya selanjutnya kita cuci. Ini adalah larutan veriklorida. Ini setelah dipakai kita simpan di box ini dia. Dipakai berulang-ulang. Udah berapa kali tahu nih, kita pandiin, kita goyang-goyang seperti ini sampai dia larut ya. Sudah luntur semua. Sekarang kita bersihkan dari spidolnya. Ini dia sudah dibersihkan, siap di sordel. Ya, saya sudah sordel di sini. Nanti saya jelaskan di bagian yang agak vital atau agak penting ya, termasuk gulungan untuk ke antenanya sini. Yang pertama dirakit terlebih dahulu bagian audionya, ini bagian amplifiernya. Saya mempergunakan LM386. Nah, kita coba bagian audionya terlebih dahulu. Setelah dirakit apakah sudah menampakkan bunyi. Nah seperti ini dia di kaki nomor 3 kita toel. Nah harus berbunyi seperti ini. Speakernya tuh.
baru dia lanjut ke Ganis ACTA 2003. Terus ini CF-nya CF 455 kHz. Saya mempergunakan 3. Kalau terbalik kira-kira bagaimana? Saya belum coba pasang terbalik, karena saya pikir ini kan ada tandanya tuh, ada tandanya. Kalau emang dia boleh terbalik, kenapa ada tanda garis di sini? Jadi untuk yang ada garisnya ini kena kaki nomor 7, kena kaki IC nomor 7. Terus yang enggak ada garisnya kena kaki nomor 4. Kaki tengah itu positif. Ya, kalau mempergunakan satu CF ya langsung saja seperti itu. Yang ada garisnya kaki 4, yang ada garisnya kaki 7, tengah positif gitu. Kalau ini kan di seri gitu, seri 3. Oke, sekarang kita pasang potensiometernya terlebih dahulu nih, sebelum kita merangkai ke bagian ini nih yang agak ribet, soalnya menyangkut masalah gulung-gulungan itu ya, yang agak susah ditiru. Kadang-kadang kita pengen meniru, susah gitu, jumlahnya berapa lilit gitu kan. Kaki ground, nah ini kena ke ground ini nih, ini kena ke ground, terus ini kena ke amplifiernya, terus ini kena ke yang merah nih, merah kena ke IC TA 2003. Itu kaki 11, kaki 11. Ya, ini potensinya sudah dipasang, jadi seperti ini. Sudah dipasang. Kalau kecilin nggak bunyi deh. Ini kan untuk ke ICTA 2003 nih, pinggir ini. Kecilin. Jadi jangan sampai terbalik. Oke, selanjutnya kita pasang atau ngegulung. Ini poin yang pentingnya nih, menentukan menangkap tidaknya orang ngebreak. Saya mempergunakan 2 buah IF biru. Ya sebenarnya apa aja, dalamnya sama dan saya dibuang, kita gulung ulang. Oke, kita gulung ya seperti ini. Ini gak bekas nih, udah digulung-gulung, sudah digulung-gulung bekas, apaan tahu nih. Seperti ini, kita bersihkan dulu gulungannya, kita gulung dari awal. Ya, saya sudah bersihkan 2 buah IF. Ini warna biru, seperti ini penampakannya, saya dibuang. Ini warna merah, sama saya juga dibuang. Di sini hanya terlihat sedikit perbedaan sebetulnya di perit aja, pinggangnya tuh, antara biru dan merah dia pinggangnya lebih langsing kalau yang merah. Tapi kita coba ya apa yang terjadi. Ya, kita mulai menggulung-gulung. Saya mempergunakan kawat. Ini kawat motor tip
kawat motor tip sekitar berapa nih, 0,1 kali ya. Ya, kita gulung dari kaki ini dulu nih. Ini kawat email ini nggak perlu dikerik, di sordel dia langsung terkelupas emailnya. Ngerik bagaimana ngeriknya, kecit begini. Untung dia bisa disordel. Luka dia kalau disordel luka. Kita lilit 4 lele, 1 2 3 4, udah dah. Jangan sampai ngadu. Gubet di sini, digubet di kakinya ya, beberapa kali gubedan. Nah gitu, terus kita disordel. Nah saat nyordel ini dipasukin dulu nih supaya dia bisa berdiri. Kalau nggak dipasukin dia agak susah berdirinya. Tahan dulu sebentar, tarik, tahan sedikit, tarik, oke. Setelah itu dibetot, dah putusin, dibetot saja, dan jangan sampai tadi ujungnya kena ke bodi dia, kan dia seng bodinya. Sekarang kita lilit yang sekundernya, primer tadi ya. Kita gubet lagi beberapa gubedan supaya saat ditarik dia nggak lepas. Waduh, suara apa? Kita gubet lagi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 langsung kita gubet lagi di sini. Langsung kita sordel. Jangan lupa dikasih kaki supaya dia bisa berdiri saat disordel. Penyordelan sudah selesai. Dibetot, oke, udah jadi nih. Sekarang kita pasang ininya.
dipasang. Nah, harus diukur pakai tester. Oke. Primer. Oke, nah dari primer ke sekunder gimana? Nah, nggak bunyi, harus tidak bunyi. Nah, sekarang primer ke body. Nah, harus tidak bunyi, hanya yang boleh bunyi ini aja. Nah, sekarang sekunder bunyi. Oke, ke body. Nah, nggak bunyi, berarti udah oke lilitannya. Sekarang kita pasang di radionya, di radio. Nah, primer kena IC kaki 16. Nah, begini. Ya, ini kakinya kan dia ada 4 ya, karena yang tengah kan ini enggak dipakai. Yang tengah ini dia nih enggak dipakai, jadi yang ini 2 nih, yang 2 yang 4 tilit itu kenanya ke sini nih. Ini adalah kaki IC nomor 16 ini 16. Terus ini positif nih, positif 5 volt. Ini adalah positif 5 volt dari ini 7805. Dililit ke sini 4 lilit gitu. Nah, terus sekundernya dari sini ke sini ke ground ya, ke ground. Oke, sekarang saya sordel. Ya, penyordelan sudah selesai seperti itu. Nanti ini kita groundkan nih bodinya supaya nggak terlalu menginduksi. Sekarang yang ke C-nya ya, belum dipasang C-nya nih. Ini keramik 220 pf, kakinya agak karat nih, supaya enak di soldernya, dikerik-kerik sedikit, agak karat. Kita butuh 2 biji. Nah, disordel di sini. Udah. Dari sini tuh ke ground. Dari sini nih. Ya, seperti itu. Jadi di ground kan 220 pf. Ya, terus kita pakai ini
22 PF. Nah, ke sini dari sini ke sini 22 PF. Ya, pendekin kakinya. Oke, sudah terpasang tuh seperti itu. Nah, sekarang kita pasang yang 220 PF nya lagi. Kita gunting di sini supaya nggak terlalu panjang kakinya. Kita benggangin, dibengkek, dipasang di sini nih. Dari sini ke ground. Nah, sini dari sini ke ground seperti tadi. Ya. Ini ada poin-poin yang vital ini. Ya, seperti itu. Sekarang kita lilit yang terakhir. Ini dia. Kita ulur dulu, hati-hati saat penguluran jangan sampai tersenggol sama kerennya, karena dia bisa lecet emailnya. Kalau lecet ada hubungan pendek, jadi misalnya dia 20 lilit, karena dia hubungan pendek jadi berkurang, jadi enggak sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Seperti biasa kita gubet di kaki yang ini, kaki 2, beberapa gubedan supaya dia kenceng saat ditarik. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Oke, kita pasang dulu ininya supaya dia bisa berdiri saat kita sordel. Tahan sejenak, tarik. Gitu. Oke, sudah selesai bagian primer. Kita betot. Ini juga dibetot. Terus kita buka lagi dah, karena kita mau menggulung lagi. Belum selesai urusan, belum selesai. Kita gubet, digubet. Tahu nggak digubet? Dililit.
1, 2, 3, 4. Udah kita gubet lagi dah. Digubet. Terus kita kasih ini nih tutupnya nih, supaya dia bisa berdiri kokoh. Terus kita sordel. Tahan sejenak, tarik. Tahan sejenak, betot. Oke, sekarang kita ukur. Jangan lupa habis gubet diukur. Kalau dia berhubungan seperti ini, nah, basernya bunyi. Gen primer, oke, ke sekunder, oke, sekunder, oke. Bodinya belum pasang nih. Kadang-kadang dia kan potongannya menyentuh body, potongan ujung daripada email menyentuh body, jadi jangan sampai konslet ya. Sini bunyi ke body enggak bagus, nah ini enggak bagus, ini bunyi sini enggak bagus berarti. Oke, sekarang kita pasang. Pemasangan seperti tadi, primer di sini, dari sini ke ground, terus sekunder dari sini ke ground. Nah, begini. Oke, kita sordel. Sordel. Ngumpet, kakinya ngumpet. Oke, sudah selesai. Jadi langsung ke antena ini nih, antena. Sekarang kita pasang IC-nya nih. Oke, IC sudah terpasang, TA 2003. Sekarang kita coba di DDS-nya. Ya, ini sudah dicoba radionya, tapi ada sedikit perubahan. Tapi ini
sangat penting sekali, nanti saya jelaskan. Ada 2 poin, perubahan. Sekarang ada yang masuk lagi mau baca. Ada yang masuk lagi guri katanya, diterimain dulu ganti. Ya, selamat malam. Yang domba-domba go ahead ganti. Ya, domba-domba Mang RW atuh. Ya udah dibalakin satu. Tapi jangan didomba-domba. Yang lebih kadang di 4,1, di tempat lain kosong, belum ada yang ngebreak. Oke, kita cabut dulu, kita matikan. Saya mau menjelaskan sedikit perubahan di bagian CF. CF 455 itu ada yang A dan B. Nah, bentar ya. Mana dia? Ini dia nih. A. Nah, ini saya pasang. Saya campur dengan 455B. Ya, ternyata frekuensinya agak melenceng gitu, ya lumayan jauh juga, jadi nggak serobit. Jadi misalnya yang ngebreak sebetulnya di 4,1, tapi kalau kita pakai ini 455A, dia kita monitor di sini yang seharusnya 4,1 itu bukan di 4,1 kita monitor di sini. Misalnya harusnya kan 4,100 gitu ya. Ternyata kalau pakai 455A 4120 gitu. Kan jauh gitu. Harusnya 4100, ini 4120 gitu. Nggak bisa gitu. Jadi harus B, 455B. Ya saya pikir sama aja gitu, sama-sama 455. Ini pas saya ganti 455B semua nih, tiga-tiganya nih bagus nih. Jadi ini kan radio saya yang lain juga, yang ini itu saya akurin gitu, yang ngebreaknya di frekuensi berapa sih. Nah sekarang udah pas saya ganti ke 455B. Waktu 455A kok beda sama yang ini gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ngerakit radio dengan skema yang sama. Ini dia. Itu kagak bisa pakai 3 IF gitu. Sedangkan yang ini
harus 3 IF. Kalau yang ini kaki nomor 9, 10, 11, 12. Kaki 12 itu dari DDS langsung disuntik di kaki 12 yang ini. Kalau yang ini itu harus pakai induksi. Kaki 12 harus dari DDS ya, dari DDS itu harus diinduksi pakai lilitan. Ini dia harus pakai IF. Jadi dari DDS, nah saya gambarin aja ya supaya enggak puyeng bentar. Ini dari kaki 12 ya, IC itu ke sini. Ini ke positif 5 volt. Nah, terus ini sini ground. Nah, terus yang ini 100 nano. Nah, baru ke sini, baru ke DDS gitu. Nah, kalau yang saya ngerakit pertama kan langsung dari IC 12 ya, nomor 12 itu dari sini langsung begitu, harus begini dia kagak mau. Tapi yang saya ngerakitnya sekarang justru yang begini kagak mau, maunya begini. Jadi sebetulnya bisa-bisa aja. Jadi teman-teman nanti kalau ada menemukan kendala seperti itu ya, jumlah lilitannya itu yang ini 8, yang ini 4 gitu. Oke, mungkin saya kira cukup sekian untuk perakitan radio untuk DDS. Mudah-mudahan bisa dimengerti, semuanya bisa berhasil ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa coret-coret di kolom komentar. Oke, terima kasih atas telah mampir di channel saya. Sering-sering datang ke sini. Ya, selamat berjumpa lagi di video saya yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.